Selamat bertemu kembali anak-anakku yang terkasih. Pada pelajaran kali ini kita hendak membahas keluhuran manusia sebagai citra Allah. Adapun tujuan pelajaran yang hendak dicapai, yang pertama, pada akhir pelajaran diharapkan kalian mampu menganalisis sebab-sebab munculnya tindakan diskriminasi dan sikap fanatisme dalam hidup manusia. Yang kedua, kalian dapat merumuskan ajaran gereja dalam buku-buku dokumen gereja yang mengajarkan tentang keluhuran martabat manusia sebagai citra Allah. Yang ketiga, kalian dapat merumuskan ajaran kitab suci tentang keluhuran manusia sebagai citra Allah. Yang keempat, kalian mampu merumuskan keistimewaan manusia sebagai citra Allah dibandingkan dengan ciptaan Allah lainnya. Yang kelima, kalian dapat menuliskan refleksi tentang keluhuran manusia sebagai citra Allah. Dan yang keenam terakhir, kalian dapat membuat aksi nyata bersama kekunjungan kemana saja, terutama ke panti asuhan, dan membantu sesama yang berkebutuhan khusus dan memberi sumbangan kepada kemanusiaan. Anakku yang terkasih, dalam pelajaran yang lalu kita telah mau belajar bahwa manusia adalah makhluk yang unik. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas kekhasan yang lain dari manusia, yang membedakan manusia dari ciptaan lain di bumi ini dan yang membuat manusia lebih mirip dengan Sang Penciptanya, manusia sebagai citra Allah. Anak-anak dewasa ini, kalau tidak bisa dikatakan banyak, pasti ada terjadi pelanggaran terhadap martabat manusia. Di berbagai tempat terjadi kekerasan yang diakibatkan dari sikap fanatik dan diskriminatif ras, suku, agama, budaya, dan kelompok sosial. Sikap ini dapat menjalar pada siapa saja, tidak terkecuali orang muda. Oleh karena itu, mereka perlu disadarkan bahwa sikap tersebut dapat melahirkan berbagai kekerasan dan tindakan anarkis yang sungguh merusak dan sangat melukai martabat manusia sebagai citra Allah. Sebagai sesama citra Allah, setiap manusia adalah saudara, bersaudara, harus saling menghormati dan saling mengasihi. Sikap ini seperti yang digambarkan Yesus dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Dalam perumpamaan itu dikisahkan bagaimana orang Samaria yang baik hati itu telah memperlakukan orang Yahudi yang mendapat bencana di jalan seperti saudaranya sendiri, bahkan lebih dari itu. Anak-anak, dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26-27 dikisahkan demikian. Berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dalam kutipan Kejadian bab 1 ayat 26-27 ini jelas dinyatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tentang makhluk yang lain tidak dikatakan seperti itu. Anak-anakku, apakah yang dimaksudkan kalau manusia digambarkan sebagai gambar Allah atau citra Allah? Kata citra mungkin lebih tepat kita artikan sebagai gambaran.
yang menggambarkan kalau kita mirip dengan ibu kita, itu tidak berarti kita sama dengan ibu kita. Tetapi dengan mirip ini mau menggambarkan sesuatu, bahwa pada diri kita manusia, entah itu fisiknya, karakternya, sifat-sifatnya, ada kesamaan dengan ibu. Dan kesamaan ini bukan dalam arti yang sebenarnya, tetapi merupakan gambaran dari ibu. Hasil karya, entah itu seni atau yang lainnya, dapat menggambarkan si penciptanya. Demikian pula, makhluk yang disebut manusia itu dapat dikatakan sebagai gambaran atau citra si penciptanya, yaitu Allah sendiri. Anak-anak, kalau manusia dikatakan diberi kuasa untuk menguasai alam ciptaan lain, itu berarti manusia menguasai alam dengan menata, melestarikan, mengembangkan, dan menggunakannya secara bertanggung jawab. Anak-anak, karena manusia diciptakan sebagai citra Allah, manusia memiliki martabat sebagai pribadi. Ia bukan hanya sesuatu, melainkan seseorang. Manusia mengenal dirinya sendiri, manusia menjadi tuan atas dirinya sendiri, manusia mengabdikan diri dalam kebebasan, dan manusia hidup dalam kebersamaan dengan orang lain, serta manusia dipanggil untuk membangun relasi dengan Allah penciptanya. Anak-anakku yang terkasih, selanjutnya ajaran gereja yang mengajarkan tentang keluhuran martabat manusia sebagai citra Allah terdapat pada Katekismus Gereja Katolik artikel 357, di mana di sana dikatakan, karena ia diciptakan menurut citra Allah, manusia memiliki martabat sebagai pribadi. Ia bukan hanya sesuatu, melainkan seseorang. Selanjutnya dalam Katekismus Gereja Katolik 358 dikatakan, Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk manusia, tetapi manusia itu sendiri diciptakan untuk melayani Allah. Dalam Katekismus Gereja Katolik 360 dikatakan, umat manusia merupakan satu kesatuan karena asal yang sama. Dan pada Katekismus Gereja Katolik 361, hukum solidaritas dan cinta ini menegaskan bagi kita bahwa kendati keanekaragaman pribadi, kebudayaan, dan bangsa, semua manusia adalah benar-benar saudara dan saudari. Dan dalam Katekismus Gereja Katolik 362 dikatakan, pribadi manusia yang diciptakan menurut citra Allah adalah wujud jasmani sekaligus rohani. Itulah penegasan-penegasan dan dalam ajaran Gereja Katolik yang mengajarkan tentang keluhuran martabat manusia sebagai citra Allah. Anak-anakku, agar pembahasan kita tentang manusia sebagai citra Allah ini menjadi lengkap, kalian bisa mengerjakan tugas kecil ini dengan mengetahui perjuangan orang-orang berikut. Yang pertama, Mahatma Gandhi, Mother Teresa, dan Romo Mangunwijaya, serta Munir. Carilah tahu apa yang mereka lakukan, sehingga mereka dapat disebut sebagai tokoh pejuang kemanusiaan, dan kita melihat gambaran manusia sebagai citra Allah. Sampai bertemu kembali pada pokok pembahasan selanjutnya.